Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dini Fauziyah, ana mutahassisu fil insalil aida'il islami kuliyatud da'wah wa ulumil ittisal. Huna saufa anjazu muhimmata al-lughatul arabiyyah bimunaqashatil mubtada wal khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Nah, yang dimaksud dengan mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Jadi isim marfu yang berada di awal kalimah. Ya, secara singkatnya mubtada itu adalah sebuah isim yang berada di awal kalimah. Kemudian apa yang dimaksud khabar? Nah, khabar itu ismun marfu'un yuqawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Jadi isim marfu yang bersama mubtada, kemudian ia membentuk kalimah yang sempurna. Nah, jadi sebenarnya khabar juga sebuah isim marfu, dan dia selalu menyempurnakan mubtada. Tanpa mubtada, apalah artinya dia? Kemudian untuk contohnya sendiri. Nah, contoh dari mubtada khabar adalah al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu itu isim yang pertama, kemudian kabiratun isim yang kedua. Nah, al-madrasatu ini adalah sebuah isim, tentu sebuah nama. Madrasah itu adalah sebuah nama, dan kabiratun juga isim besar gitu, yang berarti besar. Yang mubtada adalah isim yang pertama. Kan tadi di awal mubtada itu adalah isim yang di awal kalimah al-madrasatu. Kemudian kabiratun itu menyempurnakan dari mubtada, seperti itu. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa al-madrasatu kabiratun, mubtada dan khabar. Seperti itu untuk contoh dari mubtada dan khabar. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kalimah mubtada dan khabar. Yang pertama, khabar harus sesuai dengan mubtada dalam hal muannas ataupun mudzakarnya. Seperti itu. Jadi khabar itu harus sesuai dengan mubtada. Misal, as-saburatu jadidatun. As-saburatu jadidatun. Keduanya itu mempunyai sama-sama jama' muannas salim. Jadi muannas karena ada ta marbutoh. As-saburatu jadidatun. Nah, jadi keduanya ini harus sejenis ya. Atau mudzakar, al-maidanu wasi'un. Keduanya tanpa ta ya, karena mereka berdua itu adalah mudzakar. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu apabila di awal menggunakan alif lam, maka di akhir pun harus menggunakan alif lam. Jadi untuk yang kedua ini contohnya adalah ar-rajulu al-muslimu. Jadi keduanya menggunakan alif lam. Kemudian kalau tanpa alif lam, keduanya juga tanpa ya. Qolan suwatun jadidatun. Seperti itu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian perlu mengetahui nih untuk pembagian dari mubtada. Untuk pembagian mubtada itu terbagi dua. Yang pertama ada mubtada isim mabni dan yang kedua ada mubtada isim mu'rab. Apa itu mubtada isim mabni? Nah, mubtada isim mabni itu tidak bisa dirubah. Jadi mubtada ini tidak dapat dirubah. Contohnya isim isyarah. Dzalika, tilka, hadza, hadihi dan lain sebagainya. Itu tidak dapat dirubah. Kemudian ada isim dhamir. Huwa, huma, hum, ya, huma dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak dapat dirubah. Itu termasuk ke dalam mubtada isim mabni. Kemudian yang kedua ada mubtada isim mu'rab. Mu'rab itu berarti berubah. Jadi mubtada ini dapat berubah gitu. Contohnya adalah al-qalamu jadidun. Karena ada haraf jar fil qalami jadidun,
Al-qalamu ini berubah menjadi al-qalami. Ada harful jar di awalnya. Jadi dia itu berubah karena adanya jar. Harful jar min ila an ala fi rubaba kaf lam dan ataupun harap qasam seperti itu untuk mubtada isim mu'rab. Walaupun mubtada selalu di awal, ada juga mubtada yang di akhir. Namanya mubtada muakhar. Contohnya adalah abadihil kitab atau khairul bariyah atau utul kitab dan lain sebagainya. Kemudian khabar juga terbagi dua. Yang pertama ada khabar mufrad dan yang kedua ada ghairul mufrad. Untuk khabar mufrad itu berarti sendirian. Al-misal al-qalamu jadidun. Qalamu jadidun ini merupakan khabar mufrad. Kemudian yang kedua ada ghairul mufrad. Nah, dalam ghairul mufrad ini terbagi dua, ada jumlah dan sibghul jumlah. Yang pertama ada yang jumlah terlebih dahulu itu juga terbagi dua, ada ismiyah dengan fi'liyah. Yang ismiyah contohnya al-thalibu qalamuhu jadidun. Qalamuhu ini adalah jumlah ismiyahnya, jadidun. Kemudian yang fi'liyahnya al-thalibu ya'kulu ruzza. Ya'kulu itu jumlah fi'il. Jadi kata kerja ya'kulu. Kemudian untuk sibghul jumlah, yang sibghul jumlah juga terbagi dua, ada dhorof juga ada jar majrur. Yang pertama dhorof, contohnya al-qalamu tahta al-maktab. Tahta itu adalah dhorof. Kemudian yang jar majrurnya contohnya al-qalamu alal maktabi. Nah, ala di sini adalah jar yang kemudian al-maktabi menjadi majrur. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Akhirul kalam, syukran katsiran, wassalamualaikum warahmatullahi